pagi. Kami dari kelompok 1 Profesi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rosita Ronsai. Saya Chelsea Victoria Memehi. Saya Triani. Saya Meli Julaika. Saya Dewi Trisnawati Patiran. Etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara atau pedoman dalam masyarakat suatu kegiatan, pekerjaan, bahkan perilaku. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh suatu anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam mengarunginya kehidupannya di masyarakat. Kewajiban umum guru. Yang pertama adalah menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Yang kedua, melaksanakan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kewajiban guru terhadap organisasi profesi. Yang pertama, menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Yang kedua, mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Yang ketiga, mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Yang keempat, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. Yang kelima, melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan organisasi profesi. Kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Yang pertama, menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur, objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, membina hubungan kerjasama dengan orang tua atau wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk meningkatkan proses pendidikan. Yang ketiga, menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kewajiban guru terhadap masyarakat. Pertama, menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi dan kegiatan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan memindahkan norma-norma dan sistem yang berlaku. Yang keempat, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kelima, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat. Kewajiban guru terhadap teman sejawat. Yang pertama, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Yang kedua, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesional dan martabat guru. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Dan yang keempat, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Kewajiban guru terhadap profesi. Yang pertama, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang tidak mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. Dan yang kelima, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Kewajiban guru terhadap peserta didik. Yang pertama, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Yang keempat, menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Yang kelima, melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Yang keenam, menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan, berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang ketujuh, menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kewajiban guru terhadap pemerintah. Yang pertama, berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Dan yang ketiga, melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sekian dari kami dan terima kasih. Salam Himatai Force, kreativitas tanpa batas.